Alhamdulillah, segala pujian dan segala kesempurnaan hanyalah milik Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat ta'zimnya kepada junjungan kita, pemimpin kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada para sahabatnya, para keluarga dan juga pengikut-pengikutnya hingga hari kiamat. Tidak ada pesan yang paling mulia selain pesan takwa dan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan bersabar dalam menjalankan perintah-perintahnya. Dan di antara perintah-perintah Allah adalah berbuat baik kita kepada sesama, terlebih di bulan mulia, bulan Muharram ini, terlebih kepada orang-orang yang lemah seperti anak yatim. Hadirin rahimakumullah, kita tengah berada di bulan Muharram, bulan pertama dari putaran tahun Hijriyah. Penamaan tahun ini dengan nama Hijriyah dinisbatkan dengan momentum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melalui musyawarah para sahabat, 19 tahun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab yang kala itu sebagai pemimpin umat Islam, sebagai Amirul Mukminin, menetapkan tahun umat Islam dimulai sejak datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, sejak sampainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah. Ini tahun 1 dihitung sebagai tahun 1 Hijriah sejak Rasulullah sampai di Madinah. Adapun nama-nama bulan hijrah yang kita tahu, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir hingga bulan Dzulhijjah, ini adalah nama bulan yang diambil dari tradisi sebelum Islam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari sini bisa kita pahami, bisa kita ambil pelajaran bahwa merawat tradisi yang baik itu diperbolehkan. Bulan-bulan yang kita kenal dari Muharram hingga Dzulhijjah adalah tradisi yang sudah ada jauh sebelum Islam. Namun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh para sahabat tetap dijaga dan tetap dirawat, tetap digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat dan bahkan oleh kita hingga sekarang. Ada sebuah adagium terkenal, al-muhafadzah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang artinya merawat tradisi-tradisi yang layak dirawat dan juga mengadopsi inovasi baru yang memang lebih baik lagi. Ini adalah sebuah adagium Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap merawat tradisi pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga oleh para sahabatnya dengan tetap menggunakan nama bulan-bulan Qamariyah sebelum Islam dalam putaran 1 tahun. Sikap mengadopsi dan berinovasi juga pernah dilakukan oleh para sahabat. Di antaranya dalam membuat penanggalan atau tahun yang dimulai sejak tahun hijrah, dimulai sejak sampainya Rasulullah, dan juga di antaranya dengan pembuatan mushaf yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini adalah sebuah upaya untuk al-akhdhu bil jadidil aslah, untuk mengambil inovasi dan mengambil hal-hal baru yang memang lebih baik lagi. Oleh karenanya, marilah kita merawat tradisi yang layak dirawat dan bersikap inovatif dalam arti tidak anti terhadap perubahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara tradisi-tradisi yang perlu kita rawat adalah menyantuni anak yatim di 10 Muharram atau hari Asyura ini. Hadirin rahimakumullah, menyantuni anak yatim secara umum bahkan sudah merupakan nas yang sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang kita mungkin sama-sama kenal. Kalla bal la tukrimunal yatim. Jangan begitu, sebaliknya kalian tidak memuliakan anak yatim. Ini mengandung mafhum bahwa kita harus memuliakan dan menyantuni anak yatim. Dalam surat lain, surat Ad-Duha ayat 9, Allah berfirman, fa ammal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah engkau membentak dan berbuat kasar. Ini merupakan larangan berbuat kasar kepada anak yatim, dan ini juga merupakan anjuran agar kita memberikan kasih sayang dan menyantuni anak yatim. Jamaah rahimakumullah, menyantuni anak yatim sudah dinas dalam Al-Quran sebagaimana ayat-ayat yang tadi sudah saya sebut, dan memang tidak dikhususkan di hari-hari tertentu. Sepanjang tahun, di hari apapun, menyayangi anak yatim menjadi perintah agama. Namun di hari ini, di hari Asyura ini, menyayangi anak yatim lebih ditekankan lagi.
Di negeri kita tercinta ini, di Indonesia, ramai budaya Asyura sebagai lebaran anak yatim. Hampir setiap masjid, setiap majlis taklim, perayaan dalam mengadakan perayaan Tahun Baru Islam, maka disertai di dalamnya acara santunan anak yatim. Karena memang bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram ini adalah lebarannya anak yatim. Tradisi ini muncul karena memang banyak hadis-hadis, banyak sabda Rasulullah yang kita kenal perihal fadilah menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram ini atau di hari Asyura ini. Karena banyaknya yang menyantuni, banyaknya orang yang memberikan belas kasihan kepada anak yatim, maka seakan-akan tanggal 10 Muharram ini dijadikan bulan untung untuk anak-anak yatim, yaitu anak yatim menjadi banyak aliran dan juga banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya disebut dengan lebaran anak yatim. Karena memang makna dari lebaran itu artinya hari yang bersenang-senang. Begitu juga di tanggal ini, di tanggal 10 Asyura ini, anak yatim bersenang-senang dengan banyak limpahan kasih sayang dari kita, banyak pemberian-pemberian dan hadiah-hadiah dari kita yang memang mampu. Jamaah rahimakumullah, di antara hadis Rasulullah yang menyebutkan keutamaan menyayangi anak yatim di hari Asyura ini adalah sabda Rasulullah, "Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura'a, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sya'ratin darajatan." Siapa orang yang mengusap kepala anak yatim, menyantuni atau menyayangi pada hari Asyura, pada hari ini, maka Allah akan angkat derajatnya. Derajatnya Allah angkat sebanyak rambut anak yatim yang diusap tersebut. Kalaupun hadis ini mengkhususkan hari Asyura sebagai hari menyayangi anak yatim, ini memang tidak sahih, tetapi tidak ada larangan mengamalkan untuk keutamaan amalan. Ada yang disebut dengan fadailul a'mal, ada yang disebut dengan keutamaan-keutamaan amalan yang memang tidak ada hubungannya dengan urusan hukum. Jumhurul ulama atau mayoritas ulama membolehkan mengamalkan hadis-hadis, bahkan hadis-hadis yang dhaif untuk fadailul a'mal, untuk hal-hal yang tidak terkait dengan hukum. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan, qala al-ulama minal muhaddithin wal fuqaha wa ghairuhum yajuzu wa yustahabbu al-amalu fil fadail wat targhib wa tarhibi bil haditsid dhaif ma lam yakun mawdu'an. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa jumhurul ulama, kebanyakan ulama dari kalangan ahli hadis dan juga dari ahli fikih mengatakan boleh dan juga disukai mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadailul a'mal, dalam perkara targhib atau untuk memotivasi, serta perkara tarhib atau untuk memberikan peringatan, selama hadisnya bukan hadis palsu. Marilah di momentum hijriah ini kita merawat tradisi sebagaimana Rasulullah merawat tradisi, antara lain dalam menyebutkan bulan-bulan komariah yang kita kenal. Marilah di momentum hijrah ini kita mengadopsi bentuk pembaharuan, kita mengadopsi inovasi hingga Islam mampu menjadi ajaran yang cocok untuk segala tempat dan untuk segala zaman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadapnya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Barakallah.